Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan mata kuliah usul tarbiyah pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saya Kusnaini dan rekan saya Yasmin Zahrain, Laili Yatunova dan Uswatun Hasanah NIM 68 akan memaparkan mengenai proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Haji Udin Kamiluddin MA. B. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan kurikulum. Tujuan dalam pendidikan yang berfungsi sebagai penentu arah, standar yang hendak dicapai, serta pedoman yang harus dipakai tatkala pendidik akan melakukan evaluasi tentang keberhasilan proses pendidikan yang dilakukan. Dengan demikian, tujuan menjadi sentra pengembangan kurikulum. B. Bab 2. Integritas ilmu dan nilai-nilai agama dalam pembelajaran. Hubungan antara ilmu dan agama ataupun moral dalam kegiatan berilmu masih sering diperdebatkan. Hal ini walau bagaimanapun berpengaruh pada sikap dalam mengajarkan ilmu. Apakah ilmu itu disajikan secara murni tanpa mengimplisitkan nilai-nilai moral keagamaan, atau tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa keduanya, ilmu atau nilai-nilai keagamaan, merupakan dua dunia yang hanya berbeda, melainkan juga sama sekali terpisah dan mesti tetap dijaga agar senantiasa berpisah. Identitas buku. Buku kritik. Judul buku: Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. Penulis Profesor M. Arifin M.Ed. Tahun terbit 1991. Kota Jakarta, Penerbit Bumi Aksara. Buku pembanding. Judul buku: Serba-serbi Pendidikan Islam, Dimensi Teoritis dan Praktis. Penulis Profesor Dr. Jafar Siddiq MA dan Dra. Haja Rosnita MA. Tahun terbit 2018. Kota Medan, Penerbit Perdana Publishing. Bab 1. Dalam bab 1 ini, buku pengantar ilmu pengetahuan Islam yang ditulis oleh Profesor M. Arifin M.Ed. dan buku pembanding yang ditulis oleh Profesor Dr. Jafar Siddiq MA membicarakan tentang ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, sifat-sifat ilmu pendidikan, serta hubungan ilmu pendidikan dengan ilmu-ilmu yang lain. A. Pengertian pendidikan Islam. Lapangan pendidikan merupakan wilayah yang sangat luas. Ruang lingkupnya mencakup seluruh pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Tujuan dan sasaran pendidikan berbeda-beda menurut pandangan hidup masing-masing pendidik atau lembaga pendidikan. Oleh karenanya, perlu dirumuskan pandangan hidup Islam yang mengarahkan tujuan dan sasaran pendidikan Islam. B. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan kurikulum. Tujuan dalam pendidikan yang berfungsi sebagai penentu arah, standar yang hendak dicapai, serta pedoman yang harus dipakai tatkala pendidik akan melakukan evaluasi tentang keberhasilan proses pendidikan yang dilakukan. Dengan demikian, tujuan menjadi sentra pengembangan kurikulum. B. Bab 2. Integritas ilmu dan nilai-nilai agama dalam pembelajaran. Hubungan antara ilmu dan agama ataupun moral dalam kegiatan berilmu masih sering diperdebatkan. Hal ini walau bagaimanapun
berpengaruh pada sikap dalam mengajarkan ilmu. Apakah ilmu itu disajikan secara murni tanpa mengimplisitkan nilai-nilai moral keagamaan, atau tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa keduanya, ilmu atau nilai-nilai keagamaan, merupakan dua dunia yang hanya berbeda, melainkan juga sama sekali terpisah dan mesti tetap dijaga agar senantiasa berpisah. Bab 3. Pembentukan akhlak anak usia dini. Menurut Ibnu Miskawi, di Indonesia, pendidikan Islam merupakan subbagian dari sistem pendidik nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan, yang pertama, Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan Islam sebagai sebagian dari sistem pendidikan nasional dengan berupaya menggapai misi tujuan pendidikan nasional tersebut. Yang kedua yaitu syarat-syarat menjadi tenaga pendidik. Sebagai seorang guru, tidak boleh melalaikan kewajibannya. Ia wajib bekerja yang dapat menghasilkan ilmu yang berkelanjutan. Ia harus tetap membaca, menelaah, berpikir, menghafal, dan mengarahkan untuk berdiskusi. Seorang guru tidak menyia-nyiakan usianya untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Hal ini dilakukan karena derajat seorang alim adalah derajat pewaris Nabi. Derajat akan dicapai kecuali dengan menempa diri. Selanjutnya pembahasan kelebihan buku kritik. Setelah melakukan perbandingan dengan buku pembanding, penulis dapat menyimpulkan bahwa buku yang berjudul Ilmu Pendidikan karya Profesor Arifin, M.Ed. memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, buku ini menggunakan sistematika penulisan yang terstruktur. Materi yang ada di dalam buku ini juga dijelaskan dengan penjelasan yang tidak membingungkan serta mudah dimengerti oleh penulis maupun pembaca. Dalam materi yang disampaikan melalui buku ini juga sudah sangat menarik, karena setiap penyampaiannya ditulis terlebih dahulu pokok-pokoknya. Setelah itu baru diberikan penjelasannya. Kekurangan dari buku kritik, selain kelebihan-kelebihan yang ada di dalam buku ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, buku ini belum memiliki ISBN sehingga belum mudah untuk didapat dan dicari. Kemudian warna dan cover buku ini juga kelihatan kusam sehingga tidak terlalu menarik perhatian pembaca. Dan juga buku ini tidak dilengkapi dengan gambar di setiap materi yang disampaikan melalui buku ini. Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis karya Profesor M. Arifin M.Ed. itu sangat cocok untuk sebagai referensi buku review. Dan juga buku pembanding itu yaitu serba-serbi praktis dan teoritis karya Profesor Jafar Shiddiq dan juga Profesor Haji Rosnita. Pada buku tersebut juga memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mereview buku tersebut dengan membandingkan karya M. Arifin dengan Jafar Shiddiq dan Haji Rosnita. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.